menurut saya nggak etis sih ya kalau kalau pejabat memaksakan melakukan itu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu gitu kan. Jokowi membuat IKN pun gitu kan, itu kan sebenarnya juga sudah melambangkan hegemoninya dia gitu ya, kalau bisa Mhm. saya bilang gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa apa namanya, dia punya satu legacy gitu ya, bisa Mhm. dibilang punya satu simbol yang ketika nanti presidennya sudah berganti pun gitu ya, orang-orang tetap bisa mengingat dia nih gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu ini, especially di weekend, Sobat TCID, Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79 begitu. Ini akan menjadi tahun terakhir Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia sebelum nantinya akhirnya bakal digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto gitu untuk memimpin negara ini. Banyak banget apa ya hal-hal yang menarik di peringatan HUT RI kali ini. Kalau kita bicara di landscape tahun 2024, pemilu sudah diselenggarakan, begitu hasilnya sudah keluar juga dan untuk tahun ini peringatan HUT RI itu akan diselenggarakan upacaranya gitu ya di IKN, Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau di Istana Jakarta gitu ya tahun ini akan sedikit berbeda untuk venue-nya. Diskusi udah lumayan rame banget ngebahas soal acara ini, mulai dari harga rental mobil lah, terus juga jumlah tamu yang dari 8.000 menjadi 1.300. Belum lagi kesiapan tempat begitu. Desain tempat juga jadi bahan omongan di sosial media. Dan bottom line yang coba aku lihat di sosial media adalah ini adalah upacara yang bisa dibilang sih menghambur-hamburkan uang gitu Sobat ID. Ini kayak one of the what kayak we cannot say it's the biggest tapi kayak apa ya selebrasi yang mewah dan banyak yang bilang ini berlebihan. So kita bakal ngebahas tentang upacara kemerdekaan RI ke-79 di IKN kali ini dan as usual, I'm not alone. Kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Flelia Primaresti. Beliau adalah peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute. Halo, Mbak Flelia, apa kabar Mbak? Halo Mas Momar, kabar baik. Thank you juga untuk di Conversation Indonesia udah ngundang kita buat ikut berdiskusi soal topik IKN ini. Anyway, Mbak Velia, ketika akhirnya Heeh. pemerintah ketok palu nih gitu. Oke, upacara HUT RI ke-79 kita ada di IKN nih untuk penyelenggaraannya gitu. What comes to your mind ketika dengar akhirnya ini diputusin gitu? Karena sempat simpang siur ya, ada yang bilang bakal dibagi dua tempat, bakal nggak jadi di IKN karena belum siap, akhirnya kayak ngebut banget gitu. What do you think about this? Em, tadi aku setuju dengan poinnya Mas Muammar soal duit gitu ya, karena Hmm. seperti yang kita tahu ngadain satu upacara di Jakarta aja kan biasanya itu udah sangat-sangat megah gitu kan, dengan Yep. Hmm. berbagai macam iring-iringannya, belum lagi ngundang-undang artis dan yang lain-lain gitu kan. Ini ditambah kita mau mengadakan upacara di tempat yang kata Pak Jokowinya sendiri belum siap untuk dihuni gitu kan. Kita kalau Mhm. misalkan eh, baca berita gitu kan, beliau sering sekali berstatement bahwa ya kita nggak akan buru-buru untuk menempati IKN, IKN belum siap, ini itu segala macem gitu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kalau emang belum siap, kenapa kok kesannya semacam disiap-siapkan gitu kan untuk Ya. eh, hanya sekedar mengadakan upacara seremonial gitu. Itu pertama gitu kan. Kedua, soal keterlibatan masyarakat setempat gitu. Mhm. Kalau teman-teman baca berita juga lagi-lagi gitu kan. Kemarin kita lihat katanya gitu ya pemerintah melarang nih masyarakat sekitar untuk ikut upacara Hari Ya. Kemerdekaan di IKN gitu ya. Betul. Eh, ini kan lagi-lagi jadi pertanyaan gitu. Kenapa gitu kan? Dan kemudian kalau kita merujuk ke websitenya IKN nih teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Itu di poin kedua disebutkan nih bahwa salah satu prinsip dari pembangunan IKN itu kan adalah kebinekaan gitu ya, di mana Betul. pemerintah itu ingin mengintegrasikan gitu kan masyarakat setempat nih warga lokal dengan warga pendatang gitu. Nah, kalau kita lihat dari
apa ya, tabiatnya gitu ya, kalau kalau bisa aku bilang di awal udah semacam memisahkan antara pendatang dan penduduk lokal gitu ya. Kok rasa-rasanya seperti nggak meyakinkan nih Mhm. upacara eh, apa hari kemerdekaan ini diadakan untuk memperingati gitu ya. Rasa-rasanya kok malah justru lebih gede intensi politiknya sih kalau saya lihat gitu kan. Kayak gitu. Nah, selain itu juga saya melihat ada isu soal transparansi di sini, Mas. Mhm. Terutama terkait dengan pengadaan mobil gitu misalnya. Karena lagi-lagi pemerintah kan bilang ingin menyewa sekian ratus atau sekian ribu unit mobil gitu kan Betul. katanya untuk akomodasi pejabat-pejabat di sana gitu. Nah, itu kan sebenarnya harus jelas nih penyewaannya itu vendornya siapa gitu kan, Ya. dari mana dan apakah misalnya vendornya itu menguntungkan perekonomian lokal gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita merujuk ke berita, eh, mobil-mobil di daerah Kalimantan Timur atau Kalimantan pada umumnya itu Mhm. katanya nggak cukup nih Mas untuk memenuhi Ya, apa namanya kebutuhan akomodasi upacara ya. pejabat-pejabat kita ini, iya, sehingga mereka kemudian mendatangkan mobil-mobil dari kota-kota di Pulau Jawa gitu. Nah, ini kan Mhm. lagi-lagi eh, apa namanya keluar dari esensi untuk menghidupkan perekonomian sekitar itu gitu kan. Itu sih. Oh, sama ini mungkin Mas. Soal mobilitas kali ya. Kalau Ya. kalau kita bayangin ada sekian ratus sampai dengan sekian ribu mobil yang memenuhi IKN gitu ya, Balikpapan dan sekitarnya, itu saya rasa pasti juga akan mengganggu mobilitas masyarakat sekitar sih ya. Selain mobilitas juga pasti itu menimbulkan polusi gitu. Jadi saya rasa sih malah justru nggak akan membahagiakan masyarakat juga gitu, tapi malah berpotensi eh, merugikan gitu. Itu Mhm. sih Mas mungkin. Ya, itu belum lagi ngomongin soal komitmen pemerintah yang bilang mau bikin IKN jadi green city ya. Harusnya mobil Mm-mm. listrik malah pakai mobil Iya, mobil mobil berbensin gitu. bener. Heeh. Oke. Nah, ini jadi kita kita coba nge-refer dari diskusi yang ada di sosial media nih Mbak Velia gitu. Mm-mm. When it comes to upacara ini, em, di isu yang lain pengangguran naik banyak banget. Kayaknya sobat isi ada atau mungkin yang lagi dengerin gitu ngelihat jumlah kenaikan PHK, angka pekerjaan di PHK tuh tinggi banget gitu. Jakarta bahkan bisa kayak 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini duit yang dibagi buat IKN tuh gede banget buat upacara kali ini. Nah, di tengah kondisi ekonomi lagi sulit banget nih buat masyarakat nih ya, barang-barang naik, ancaman resesi atau krisis juga ada gitu. Is it right movement untuk melakukan upacara di IKN buat seremonial bahwa ini loh tempat kita yang baru nih Mbak Velia? Mm-mm. Eh, Kalau buat saya pribadi sih jelas enggak ya Mas. Bahkan dari pihak pemerintah sendiri, kalau nggak salah waktu itu dari Pak Pratikno gitu ya, itu udah sempat menyampaikan bahwa memang pemerintah itu mengakui kalau mereka bahkan apa namanya boros gitu ya atau buang-buang anggaran gitu kan, anggarannya membengkak karena upacara kemerdekaan tahun ini diadakan di dua tempat gitu. Nah, Hmm. ini kan kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua gitu. Kalau udah tahu anggaran bengkak karena itu, kenapa kok kemudian masih dilakukan? Sementara tadi benar gitu, kita tahu gelombang PHK lagi gede banget nih gitu kan. Gelombang PHK lagi gede, terus juga kalau teman-teman baca berita apa namanya tingkat konsumsi masyarakat juga lagi menurun gitu kan. Itu kan artinya perekonomian kita lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, tadi balik lagi seharusnya sih pemerintah tahu gitu ya skala prioritasnya gitu kan mana yang seharusnya dilakukan secara proporsional gitu ya tentunya dan mana yang seharusnya tidak gitu. Nah, kalau kita ngomongin upacara di IKN itu kan saya rasa ya nggak bukan nggak penting ya belum terlalu penting mungkin ya untuk Hmm. dilakukan. Apalagi dengan keadaan yang lagi-lagi gitu ya selalu ditekankan oleh pemerintah sendiri bahwa ya IKN itu belum jadi gitu, belum siap dihuni dan yang lain-lain gitu. Itu sih Mas. Nah, em, berbicara soal ekonomi dan nilai uang begitu, Mm-mm. ada juga nih buzzer dalam tanda petik di sosial media yang bilang
Iya loh, meskipun ini uangnya banyak tapi juga ngimpact ke masyarakat karena bayangkan gitu pengusaha hotel, pengusaha makanan, dia bilang gitu kan kayak warung-warung yang ada di sekitaran IKN atau perjalanan menuju IKN itu juga ngerasa dampaknya. Nah, the question is ini bakal bawa dampak positif apa ya buat masyarakat? Padahal kalau kita ngeliat dampak negatifnya lumayan banyak banget tadi yang Mbak Velia sebutin di awal dari mungkin akses, terus juga anggaran yang mungkin bisa disebar ke yang lain gitu. Is there any positive impact yang Mbak Velia bisa lihat gitu dari upacara di IKN ini? Mungkin positif impact itu ada, cuman saya rasa nggak signifikan sih Mas gitu. Hmm. Karena nih misalnya kalau kita lihat kota paling dekat ke IKN di daerah sana itu kan kalau nggak salah Balikpapan ya. Itu pun kayak Ya. semacam 2 jam gitu ya dari Hmm. Balikpapan ke IKN itu. Nah artinya kan eh, mungkin bisa aja akomodasi yang dibutuhkan pemerintah untuk merayakan HUT RI di IKN itu ya didatangkan dari kota Balikpapan gitu kan. Hmm. Nah, lagi-lagi gitu di kota Balikpapan pun menurut saya itu pasti juga nggak akan semuanya dipakai gitu. Let's say hotel gitu kan. Katanya Ya. pemerintah mau mau ngundang 8.000 orang gitu ya. Tapi Ya. tadinya ya tapi kemudian nggak jadi gitu ya karena katanya Hmm. hotelnya nggak cukup gitu. Nah, itu kan artinya eh, emang ada keterbatasan nih di sana gitu Betul. kan, sehingga ya impact secara ekonominya pun menurut saya terbatas gitu. Ada pun ya paling di kota-kota terdekat aja dan itu saya rasa pun nggak banyak gitu. Tadi balik lagi misalnya ke poin di mana kita ngomongin soal sewa mobil gitu kan. Sewa Hmm. mobilnya aja tuh kurang gitu loh yang ada di mana di Kalimantan. Sehingga lagi-lagi ya didatangkan dari luar sana. Nah, kalau udah mendatangkan dari luar sana kan aliran dana atau aliran duitnya kan juga keluar dari Kalimantan Betul. itu sendiri kan, keluar dari masyarakat sekitar gitu. Jadi ya ya mungkin ada sih tapi kayaknya nggak signifikan juga sih Mas gitu. Pemerataannya untuk siapa gitu jadi Nah, pertanyaan besar benar. ya. Pemerataannya untuk siapa dulu gitu. Lagi-lagi poinnya emang ketika udah ada pengadaan barang gitu kan, penyewaan dan yang lain-lain, itu memang harus transparan gitu ya. Eh, Cara memilih vendornya gimana, seleksinya gimana gitu. Jangan-jangan vendor-vendor yang dipilih itu adalah vendor-vendor yang mungkin mereka ada kong kali kong gitu kan dengan Hmm. orang-orang di pemerintah. Kita kita nggak pernah tahu gitu. Itulah kenapa transparansi tadi menjadi sangat urgent gitu sih, Mas. Nah, selain ekonomi juga kita ngomongin intensional dari sisi politik begitu, Hmm. especially dari Pak Jokowi nih, Mbak Velia. Karena ini adalah tahun terakhirnya Pak Jokowi dan beliau juga adalah inisiator untuk Nah, mengebut apa ya proses pembangunan IKN ini sendiri begitu. Ada selentingan yang muncul bahwa ini tuh untuk menunjukkan kayak semacam legacy dalam tanda petiknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ngejar tanda tangan di batu batu prasastinya gitu. peresmian. Pak Heeh. Jokowi peresmiannya begitu. Jadi akhirnya ini semua dipaksakan nih, Mbak Iya. Velia. Em, Emang kesan seperti itu kah kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang politik gitu, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa this is me, em, kayak kado dalam tanda petik yang besar untuk bangsa Indonesia adalah IKN, begitu supaya bisa nanti dilanjutkan dengan kepemimpinan berikutnya. What do you think nih? Mm-mm. Eh, iya bisa bisa jadi sih mengingat kayaknya ya sekitar 2 bulan ya Hmm. 2,5 bulan lagi kan beliau udah turun jabatan gitu kan. Jadi memang dalam pandangan saya sih ada kesan semacam ya ini dipaksakan gitu kan Hmm. untuk mengatakan ke publik gitu ya bahwa ini loh 10 tahun masa kepemimpinan saya udah membuat IKN kayak gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi gitu kalau melihat fakta dan kondisi yang ada gitu ya, eh, menurut saya sih tindakan ini apa ya bisa dibilang tampak nggak pas gitu lah ya Mas. Hmm. Apa namanya? Untuk dilakukan gitu karena tadi lagi-lagi kita lagi banyak banget mengalami krisis gitu kalau bisa saya bilang ya mulai dari ketenaga kerjaan terus juga apa namanya daya beli masyarakat yang menurun ya secara umum ekonomi kita lagi jelek lah gitu kan. Hmm. Eh, Sehingga menurut saya nggak etis sih ya kalau kalau pejabat memaksakan melakukan itu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu gitu kan.
Kayak gitu sih Mas. Dan ini sih sebenarnya kalau dalam pandangan saya gitu ya sebagai seorang peneliti bidang politik, apa eh, Jokowi membuat IKN pun gitu kan, itu kan sebenarnya juga sudah melambangkan melambangkan apa ya, hegemoninya dia gitu ya kalau bisa Mhm, saya bilang gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa apa namanya, dia punya satu legacy gitu ya, bisa mhm, dibilang punya satu simbol yang ketika nanti presidennya sudah berganti pun gitu ya, orang-orang tetap bisa mengingat dia nih gitu kan, karena mhm. barang ini dibuat ketika si Pak Jokowi masih berkuasa. Seperti itu sih Mas kalau dari saya. So the problem is soal skala prioritas ya di sini ya. Ada yang Benar, pengen benar. nunjukin Heeh. kayak legacy, terus hegemoni, dan juga mungkin ya selentingan-selentingan buat mancing investor ini loh Pak, udah siap nih loh Pak, bisa dibangun Benar. lagi kayak gitu ya. Mm-mm. Oke. Em, kita berbicara soal manajemen krisis nih, Mbak Velia, karena Mm-mm. ini pemerintah bener-bener diabisin nih dalam tanda petik sama netizen gitu, yang bilang bahwa ini rakyat lagi susah loh Pak, harga barang lagi nggak kebeli loh Pak, PHK perusahaan manufaktur lagi banyak loh Pak. Tapi kenapa upacara di IKN nih? Kenapa nggak mikirin kita gitu yang di Iya, iya. eh, apa bagian-bagian yang lain gitu kan? Kira-kira gimana seharusnya pemerintah buat ngejawab kritik dari masyarakat mengenai uang yang dihabiskan di IKN ini buat melakukan upacara, padahal sedang mengalami banyak masalah gitu, especially rakyatnya sendiri nih Mbak Velia. Mm-mm. Sebenarnya poinnya kan ada dua nih Mas, soal Hmm, transparansi dan juga justifikasi yang kuat gitu. hmm, Dan kedua poin ini pun saya rasa pemerintah gagal gitu kan untuk menjelaskan ke kita nih sebagai masyarakat. Soal pertama misalnya justifikasi, kenapa sih kok pemerintah tuh maksain banget gitu kan ngadain perayaan HUT di IKN gitu. Itu kan sampai sekarang bahkan kita nggak tahu alasannya apa gitu, selain untuk ya merayakan itu sendiri gitu kan. ya, Padahal yang merayakan kenapa nggak di Jakarta aja gitu kan. Itu pertama. Kedua soal transparansi tadi gitu. Yang saya lucu dari pihak pemerintah sendiri bahkan kan sudah berkali-kali gitu kan di apa namanya dinyatakan gitu bahwa anggaran kita bengkak karena upacara kali ini diadakan di dua tempat gitu. Itu sudah disampaikan oleh Pak Muldoko sama Pak Pratikno gitu kan. Tapi tadi itu tetap dilakukan gitu ya. Dan bahkan ada statement dari Pak Muldoko itu yang mengatakan bahwa ya kita nggak apa-apa kok keluar uang banyak untuk apa namanya untuk perayaan ya. ya ya untuk perayaan HUT HUT kita gitu Hmm, katanya. Nah, itu dari dua poin itu pun pemerintah udah gagal gitu ya tadi. Nah, kemudian yang belum dilakukan pemerintah dan yang seharusnya itu dilakukan adalah menurut saya ya berdialog gitu dengan publik gitu kan. Kita udah banyak banget nih menyusun atau menyatakan kritik gitu ya ke pemerintah bahwa ya seharusnya HUT RI tidak dilakukan, bla 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 segala macem. Kita lagi mengadakan krisis gitu kan. Tapi dari pihak pemerintah pun nggak pernah mendengar kritikan itu gitu kan. hmm, Seperti itu. Jadi harusnya sih ya adakan aja dialog terbuka gitu kan. Dan tadi gitu di apa namanya disampaikan aja justifikasinya apa gitu. Kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan justifikasinya kan berarti emang nggak seurgent itu dong untuk hmm, dilakukan di IKN gitu. Terus terakhir juga menurutku kita harus dorong DPR sih Mas, karena ya, salah satu fungsi DPR itu kan fungsi pengawasan gitu ya, pengawasan anggaran gitu terutama. Jadi eh, kayaknya sih selama berita soal HUT di IKN ini berlangsung, saya kayaknya belum mendengar suara dari DPR sih. hmm, Tolong correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi kayaknya belum ada gitu nih teman-teman ya, dari DPR yang menyuarakan soal isu ini gitu. Dan itu kan lagi-lagi harus dipertanyakan kenapa kok betul. mereka nggak berisik gitu soal soal hal ini gitu sih. Ya, alasan Pak Jokowi bilang setiap bangun di istana di Medan Merdeka Utara atau di Bogor terlalu sering mencium bau kolonialisme juga bukan justifikasi dong ya. Iya, bener-bener. Heeh. I mean kayak ya oke, but anyway, Mbak Velia, ini kita rekaman, ini bakal tayang di hari Kamis Sobat Isi ID, Hmm. artinya masih tanggal 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi artinya dari kamu mendengerin podcast ini upacaranya bakal diselenggarain gitu.
Ya, semoga berjalan lancar meskipun duitnya udah Iya. banyak yang dikeluarin. Ada lagi pengen disampaikan nggak nih Mbak Phil ya mengenai ya upacara di IKN dengan uang yang wow, mobil 25 Yang juta banyak sehari buat banget. Alphard, gede banget dan pembangunannya juga masih belum tahu kelar kapan. Ada apa yang disampaikan lagi kah? Em, saya rasa sih ini ya, kebijakan ini udah kayaknya udah nggak mungkin banget nih buat dibatalin gitu kan. Betul. Melihat bagaimana pemerintah sangat-sangat ambisius terhadap hal ini gitu. Tapi mungkin hal yang masih saya harapkan gitu ya dari pemerintah untuk oke, nggak apa-apa kalian ngadain upacara di IKN, tapi ya tolonglah masa masyarakat sekitar juga sampai nggak boleh buat ikut gitu kan. Ya Mhm. nggak apa-apa dong masyarakat sekitar misalnya diundang gitu atau sekedar eh, diajak untuk melihat gitu kan. Jangan kemudian pemerintah itu udah menghambur-hamburkan uang kita dan dari apa namanya dari menghambur-hamburkan uang itu justru malah menciptakan semacam apa ya segregasi masyarakat gitu ya yang semakin besar gitu. Jadi eh, kalau sikap masyarakat kalau sikap pemerintah seperti itu terus terhadap masyarakat sekitar gitu ya terutama eh, saya rasa masyarakat akan terus merasa terpinggirkan dan nggak dianggap sih mas saya rasa gitu ya nggak dianggap dalam setiap dalam setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan dan yang lain-lain gitu jadi itu sih dari saya Oke. gitu. Ya, hope everything's running well. Pemerintah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dengan lebih baik ya, nggak yang mengeluarkan statement-statement ajaib lagi karena udah lumayan udah lumayan banyak begitu yang ajaib. Benar. Mulai dari upacara ini, soal judi online lah, Kemenkominfo, halo. Terus yang lain-lain lagi. Ya, there's a lot of things yang banyak ditanyain sama masyarakat. Semoga bisa dijawab sama pemerintah. Anyway, Mbak Velia Primaresi, thank you so much udah mau ngajak diajakin ngobrol kali ini, Thank Mbak. you juga Mas Muammar udah ngundang kita. Hmm. Anyway, TII lagi ada kegiatan apa nih, Mbak? Mungkin bisa di-share? Oh iya, buat teman-teman yang pengen kepoin kerja-kerja TI yang lainnya, bisa langsung aja cek di www.theindonesianinstitute.com gitu ya. Itu di situ kita secara reguler bulanan ada share artikel eh, opini gitu ya, Mhm. analisis-analisis teman-teman TII, namanya Indonesian Update. Jadi kita update-nya setiap bulan gitu ya. Other than that, kita juga setiap bulan ngadain diskusi reguler ada policy talks itu biasanya kita ngomongin kebijakan dengan teman-teman pemerintahan gitu dari kementerian gitu kan dari ya pokoknya dari birokrat-birokrat pemerintah gitu terus kita juga ada TIF atau di Indonesian Forum itu forum diskusi yang lebih masuk ke semua sektor gitu sih. Jadi biasanya ada politisi, ada birokrat pemerintah, ada teman-teman aktivis gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat join bisa langsung kepoin website atau ada di IG kita ada di hindi.indonesian. Jadi Oke. promosi nih Mas. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar yang lagi dengerin gitu juga ngerti kalau di Indonesian Institute lagi ada kegiatan yang seru apa gitu ya. Jadi at @the_Indonesian di Twitter buat tahu dan juga di Instagram, correct me if I'm wrong, Bevelia Ya, Indonesian.institute ya. betul. Ha-ha. Oke, langsung aja di Yes. follow sahabat TCID. That's our conversation with Mbak Velia Primaresti, peneliti bidang politik dari TII. Buat tema kali ini sobat TCID, jangan lupa juga buat nge-follow social media di Conversation Indonesia. Kita ada di @conversationidn. Cek di Twitter, di Instagram, dan juga di TikTok gitu. Kalau YouTube, tinggal search aja The Conversation Indonesia. Don't forget to follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Follow terus kasih rating dengan skor yang menurutmu paling pas gitu kira-kira berapa bagus ya. Right? My name is Muhammad Syarif. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.